Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, teman sejawat, orang tua murid maupun peserta didik. Saya Henry Gusdinar, guru SD 006 Buah Batu, mengajar di kelas 6C. Dalam kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan aksi nyata modul 1 Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, di modul Merdeka Belajar ini ada 5 bagian sub tema. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan kelima, pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan. Baik Bapak Ibu, orang tua, teman sejawat, dan peserta didik, di modul 1 ini mengenali dan memahami diri sebagai pendidik ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah mengenali diri dan perannya sebagai pendidik, kemudian apa peran saya sebagai guru, dan ketiga, ingin menjadi guru seperti apa. Nah, saya berbagi praktik baik, berbagi pemahaman materi atau konsep yang saya dapatkan di modul Merdeka Belajar ini, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik itu bukan memberikan transfer ilmu pengetahuan saja, melainkan menuntun ya tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Kemudian apa peran saya sebagai guru? Nah, berdasarkan pemahaman Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Nah, ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, seorang guru dan pendidik itu sangat menantang menjadi guru dan pendidik, karena guru itu memang perlu adaptif ya terhadap perubahan. Selain itu, berkolaborasi, empati, dan menyenangkan, dan selamat dan bahagia. Nah, itu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Ini berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kemudian modul 2 di sini ada mendidik dan mengajar. Ada 3 materi utama. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Kemudian, menjadi manusia secara utuh. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Nah, berdasarkan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Kemudian, mendidik menyeluruh, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, itu ya. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang mana dapat memelihara kedamaian dunia. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga menekan sistem among, yaitu S3 slogan utama ing arso song tulodo, ing madio mangun karso, dan tuturi handayani. Ini yang selalu digaungkan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Pendidik berperan dalam membantu murid memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Nah, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh itu ada dua, kodrat murid dan trikon. Nah, kodrat murid itu sejatinya ada tiga bagian utama. Yang pertama kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan, alam, dan zaman bahwa pendidikan bergerak dinamis, selalu berubah, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Menurut tiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada kodrat murid, ada trikon. Nah, kodrat alam itu kodrat keadaan dibagi dua, ada kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi, itu dan irama. Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa odrat alam. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti modul 4. Yang pertama ada budi pekerti, yang kedua teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti, kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid, yang tidak hanya dibentuk di sekolah tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, itu berdasarkan Ki Hadjar Dewantara. Nah, sedangkan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan, teori konvergensi terdiri dari dua, yaitu teori tabula rasa, yaitu kodrat anak itu ibarat sebagai kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik. Sedangkan teori negatif yaitu kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh oleh coretan. Modul terakhir 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Nah, mengantarkan murid selamat dan bahagia, bahwa tujuan akhir pendidikan itu adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Kompetensi apa 21 sekarang ini menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru seluas-luasnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menyebarluaskan pemahaman merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.